Kemlu RI tepis kabar media Australia soal working paper ditunjukkan untuk fakta militer AUKUS. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia, Inggris dan Amerika Serikat, ini dari sisi Amerika Serikat, kalau menurut saya sudah melewati batas. Prihatin dengan kondisi seperti ini. Ya, prihatinnya dua hal. Karena apa? Prihatin yang pertama, ada pelanggaran terhadap NPT, Non-Proliferation Treaty ini oleh negara besar. Yang kedua, kita prihatin karena ini bisa memunculkan perlombaan senjata di kawasan. Ini harus ada tanggung jawab dari Australia, Inggris, dan juga Amerika Serikat bila mana tidak menambah presence-nya di Laut Cina Selatan, menambah persenjataannya, atau mungkin juga melakukan latihan-latihan perang dengan menggunakan senjata nuklir. Nah, hal itu yang harus kita antisipasi ke depannya. Dan ini tidak akan menguntungkan bagi Indonesia bila mana situasi di regional kita ini semakin meningkat dan semakin memanas. Karena pasti akan mengacaukan dagangan dan juga akan menghancurkan stabilitas. Kementerian Luar Negeri Indonesia menepis berita media Australia yang menyebut working paper Indonesia untuk konferensi peninjauan traktat non-proliferasi nuklir sebagai respons atas adanya aliansi militer AUKUS. Hal itu disampaikan Direktur Hak Asasi dan Kemanusiaan Kemlu RI Ahsanul Habib kepada Kompas TV Jumat 29 Juli malam. Seperti diketahui, fakta militer AUKUS dihuni oleh Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Ketiganya terlibat dalam kerjasama kapal selam nuklir yang menjadi pokok pembahasan dalam working paper Indonesia. Ada yang Indonesia ajukan dalam working paper itu tujuannya bukan untuk merespons Australia sebenarnya. Orang-orang mungkin ada yang berpendapat, wah ini sebagai tanggapan, respons terhadap AUKUS dan sebagainya. Nggak, terang Habib. Adapun ia mengatakan working paper diajukan ke PBB karena kita melihat bahwa ada celah-celah aturan yang belum diisi oleh rezim NPT. Jadi apa yang diajukan Indonesia ini menurut saya hal yang normal sebagai bentuk kontribusi Indonesia untuk memperkuat rezim NPT, ujarnya. Habib menegaskan bahwa working paper RI tidak spesifik untuk merespons situasi geopolitik seperti adanya aliansi AUKUS di Australia. Bukan itu, tetapi dalam kajian kita ternyata safeguarding atau alat-alat penjaga yang menjamin keamanan dalam transportasi material yang terkait nuklir tadi itu belum ada aturannya, kata Diraham Kemenlu RI. Adapun working paper Indonesia jika nantinya disetujui oleh forum, menurut Habib bakal menutup celah aturan dalam perjanjian NPT sehingga bisa mewujudkan misi dunia bebas senjata nuklir. Kendati diberitakan demikian oleh media Australia, Habib tak mempermasalahkan itu kan, kata dia. Silakan saja, saya tidak mau menanggapi satu persatu komentar dari berbagai pihak. Ya, repot kita. Yang kita ajukan ini seluruhnya dalam konteks konferensi peninjauan perjanjian NPT, tegasnya. Dan saya tidak dapat kapasitas untuk mengomentari satu persatu pandangan orang. Bebas saja orang mau berpandangan apa. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini bukan bermaksud untuk mengimbangi merespons atau beraliansi dengan negara tertentu dalam menghadapi AUKUS. Tidak sampai ke sana. Tandas Habib yang namanya juga disebut dalam laporan ABC. Langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah RI dinilai tidak tepat sebab masalah penyadapan bukan menjadi persoalan bilateral, melainkan pertahanan negara sehingga Presiden sebagai kepala negara seharusnya bersikap keras terhadap penyadapan ini. Bukan hanya sekedar mengirim surat protes kepada Perdana Menteri Australia, sementara tak bersikap apapun terhadap penyadapan yang dilakukan AS di negeri ini terhadap sejumlah kepala negara dan pejabat penting. Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah RI seharusnya berani untuk mengusir Duta Besar AS dan Duta Besar Australia dari tanah air. Oleh karena itu, tindakan tegas yang tepat adalah melakukan pengusiran sejumlah diplomat AS dan Australia, tegas Hikmahanto kepada Sindonews. Berdasarkan praktik diplomasi, bila ada negara yang mengetahui negaranya disadap, maka negara tersebut akan melakukan pengusiran diplomat tanpa ada tuntutan penjelasan atau penyampaian maaf, jelas dia. Menurutnya, pemerintah AS dan Australia tidak akan membalas sikap RI jika mengusir duta besar kedua negara tersebut dari RI. Sebab kedua negara tersebut tak menyangkal telah melakukan penyadapan, namun tak akan mau mengakui perbuatannya, apalagi meminta maaf kepada RI maupun sejumlah negara
yang juga menjadi korban penyadapan. AS dan Australia tentu tidak akan melakukan tindakan balasan bila Indonesia melakukan pengusiran. Justru kedua negara akan berterima kasih bila dilakukan hal ini.